Hai. Hai. Halo. Kok siapa ini? Satu orang. Nah, hari ini tuh spesial banget nih karena pada hari ini kita di podcast Rema-Rema Kata yang nanti juga upload di YouTube gue kedatangan seorang tamu yang sebetulnya nggak jauh-jauh amat sih, tinggal di Jakarta, sahabat lama kita juga. Perkenalkan diri Anda, Nona. Waduh. Halo, gue Sarah. Hai. Udah. Gak tahu gimana cara perkenalan diri. Gue Iya, Sarah. jadi Hai. halo Sarah. Jadi untuk sedikit background aja kali ya, background information. Kalau Sarah itu adalah salah satu sahabat gue dan Anis juga. Kita bertiga ini sebetulnya trio. Trio yang ketemu gara-gara seleksi AFS tahun 2014. Dan bagi yang belum tahu juga, AFS itu adalah seleksi pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya. Anjir, hafal lu gue. Bina Antar Budaya itu apa? Gue juga cari aja deh pokoknya ada itu apa tuh, panjang banget nanti jadinya. Jadi intinya itu gue, Sarah, sama Anis sebetulnya tuh kita tuh kenal dari seleksi AFS tahun 2014 yang juga diikuti, seleksi ini tuh diikuti sama Najwa Shihab juga kalau nggak salah ya, sama Anies Baswedan ya, dua orang itu ya. Iya. Gue malah lupa. Kalau Anis gue nggak tahu ya, tapi kalau Najwa Shihab kalau nggak salah tahun 94 dia alumni. Iya, kalau nggak salah sih dari dua orang itu. Gue sih seingat gue kayak gitu. Soalnya kayak kakak-kakaknya tuh pernah ngasih tau gue juga gitu, yang waktu pas seleksi tahap kedua tuh, yang wawancara, yang kita ketemu. Jadi tuh seleksi ini tuh dulu nggak hanya kalian loh, dulu ada Kak Najwa Shihab sama Kak Anies Baswedan gitu. Yang sekarang jadi itu seorang terkenal gitu deh. Gue dikasih tahu. Siapa, Sar, waktu itu LO lu? Mijon ya, siapa sih gue lupa. Ijon. Gue masih iya, gue masih inget deh gara-gara Sarah ngomongnya Mijon, gue jadi ketawa banget sumpah. Gue Jadi, ingetnya gara-gara scroll Twitter kalau nggak salah waktu itu. Terus ada Mijon. Lo ngomongin Mijon. Iya. Pengen gue juga gitu sih, soalnya yang waktu pas ngobrol itu tuh akun gue udah kehack tuh, akun lama gue. Nah, tapi alasan gue untuk membawa Sarah ke podcast Rema-Rema Kata untuk episode hari ini adalah kita ini nih jadi ingin recalling memory gitu loh. Gimana sih kok kita bertiga bisa ketemu, terus bisa kenalan, terus bisa terus meet up walaupun cuma 1 tahun sekali. Sumpah kita tuh 1 tahun sekali doang guys ketemunya itu. Kayak waktu itu pertama kalinya dimulai lagi tahun 2018. Karena gue ketemu Sarah lagi tuh, kontakan lagi sama Sarah setelah Sarah menghilang entah nggak tahu kemana. Kalau gue sih sama Anis lumayan sering sih, 2014, 15, 16 tuh gue sering sama Anis. Tapi kalau sama Sarah tuh gue baru mulai lagi kontakan 2018, terus meet up tuh kan 2019, 2020, dan sekarang 2021. Gokil. Gitu sih. Iya. Diam aja lagi. Ya udah, gue nggak tahu sih cara bridging yang baik gimana. Tapi ini juga bakal jadi extension dari episode 0 podcast Rema-Rema Kata, karena di episode itu gue ngebahas gimana gue ketemu sama Anis pertama kalinya, dan gue waktu itu nyinggung seorang nama, yaitu namanya itu Sarah, ya kan. Nah ini nih Sarah yang kalian kalau mungkin pernah denger dan kalau punya inget nih, namanya Sarah nih, orang yang ada di hadapan saya ini. Nah, Sar, lu masih inget gak sih pertama kalinya waktu itu tuh lu kenal sama gua sama Anis tuh gimana? Gue sambil makan ya. Ya, jadi pokoknya pas itu gimana ya, kan gue lagi sok-sok malu-malu kucing gitu kan, sambil gambar-gambar, nulis-nulis, nungguin gue dipanggil gitu buat wawancara ya kalau nggak salah waktu itu. Terus habis itu depan gue nih, orang yang duduk di depan gue tuh kayaknya rame banget gitu loh. Maksudnya satu orang doang maksudnya yang depan gue, tapi rame banget, dia ngobrol ke kanan, ke kiri, ke depannya, ke serong belakang. Nama Terus kamu gue kayak ya udah deh, gue sambil gambar-gambar aja, gue nungguin. Maksud gue nggak kenal gitu kan, nggak ada kenal
siapa-siapa pas itu. Tiba-tiba dia kayak, hai. Enggak kayak, hai juga. Nama gue Sidik. Oh iya, nama gue Sarah. Terus so kenal banget waktu itu. Lo dari sekolah mana? Lo ikutan ini juga ya? Ya iyalah gue ikutan. Kalau gue gak ikutan gue gak dari situ. Kan? Maksud gue kayak, oh oke. Akhirnya gue ada yang ngajak ngobrol juga, hore gitu. Terus lo lagi ngapain? Lo lagi gambar lo bagus. Ya biasa lah. Basa-basi. Tapi kayak, dan berakhir kita saling ngobrol di situ sampai kita dipanggil. Gue juga sempet kayak kenalan sama yang lain juga sih, tapi berhubung Sidik ini paling berisik dan paling banyak ngobrolnya, jadi dia juga yang paling gue ingat. Yang lain-lainnya Ya gitu, cuma nggak ngobrol-ngobrol begitu biasa ingat gitu ya. gue juga. Iya. Di situ udah Ya ada Anis belum sih? belum. Oh, Gue belum. inget banget belum. Tapi setelah gue ngajak ngobrol sama lu, jadi itu gini, posisi duduknya di gue, seinget gue nih, kan lu di belakang gue kan, di bangku itu kan, lu di belakang gue. Nah, gue di situ sebarisan sama gue, samping kiri gue itu ada orang lain gitu. Nah, di samping orang lain itu baru Anis. Gue inget banget tuh ininya. Seinget gue sih gitu. Nah, jadinya tuh akhirnya yang gue ajak ngobrol sebelumnya tuh, yang pertama kali gue ajak ngobrol samping kiri gue, yang persis samping kiri gue. Gue lupa tuh siapa namanya juga tuh, cewek juga ya kan. Terus depan gue, terus abis itu belakang gue baru. Jadi sebetulnya di antara kita bertiga nih, yang pertama kali gue ajak ngobrol duluan tuh Sarah duluan. Sarah, habis itu kita ngobrol kan, berdua-berdua gitu. Terus lu dipanggil duluan kalau nggak salah buat proses wawancaranya. Terus baru gue ngajak ngobrol lagi ke yang ke samping gue, dan ke Anis waktu itu akhirnya. Seingat gue sih gitu alurnya jadinya. Kenapa gue akhirnya bisa kenal Sarah dan kenal Anis. Nah, kalau lu nih gimana nih pertama kalinya? Kan ya mungkin lu udah pernah jelasin kan lu pertama kali kenal gue tuh waktu di episode 0. Cuman kayak jelasin lagi dong, kan soalnya Sarah pengen denger tuh. Apa ya? Ya pokoknya ya gitu lah. Hoi, galak. Ya gitu tuh gimana nih? Ya so kenal. Lagi gue kan malu banget kan orangnya. Kayak tapi apa ya? Orangnya tuh harus disapa duluan gitu. Dan ternyata yang nyapa duluan ya lu. Enggak, bukannya lu tapi lagi ngobrol sama yang di samping lu ya? Itu gue kira tuh satu sekolah tau sama lu. Nggak tahu ya, gue ada sih yang satu sekolah sama gue waktu itu yang wawancara juga, cuman gue lupa dia emang satu kloter sama gue. Nggak tahu dah. Nah, Kan yang gue ada inget yang itu pagi, tuh, ada yang siang. Iya. Kita kloter pagi ya kalau nggak salah ya. Kloter pagi. Iya, terus gue inget banget yang joke murahan gue itu tuh pasti seputar mules, karena emang gue waktu itu benar-benar mules banget kan pas sebelum wawancara itu tuh, yang diinget mules. Gue inget banget tuh tapi gue nggak inget persis gue ngejok apa gitu yang tentang mules itu, tapi yang gue inget persis tuh topiknya tuh mules aja pokoknya. Terus habis itu ngejoknya gara-gara itu ya kan. Terus gue itu jadi SKSD itu tuh, jadi sebenarnya teman-teman saya itu sebenarnya juga malu nih orangnya nih buat ngajak ngobrol orang. Cuman kan gue tuh jadi perwakilan sendiri doang. Gue yang dari sekolah gue tuh gue sendiri doang. Terus gue bingung kan, sambil nunggu kata kakaknya juga, yaudah silakan ngobrol-ngobrol dulu. Terus gue kayak, gue ngajak ngobrol siapa ya? Terus gue langsung mulai tuh, ya bodo amat lah, pada nggak kenal gue gini, gue ajakin ngobrol aja. Kalaupun gue bikin malu, setidaknya ya udahlah, cuma sekali itu doang lu ketemu gue dalam hidup. Habis itu udah gak bakal ketemu gue lagi gitu. Terus habis itu kayak ya udah tuh gue ajakin ngobrol, ya itulah, ya gimana yang dengan SKSD basi kayak gitu tadi, yang tadi Sarah bilang, lu ikut seleksi ini ya? Ya iya sih, ya iyalah. Ngapain dia di situ kalau gitu, mau bimbel emangnya, kan nggak mungkin gitu. Terus habis itu yang akhirnya gue inget tuh, ntar klarifikasi ya guys, anjay klarifikasi. Setelah kita udah tuh wawancara ya kan, ada 3 kalau nggak salah ya. Iya nggak sih, ada 3 wawancara kan sih.
Pertama tuh tes Gue udah agak kepribadian. lupa. Iya, kalau saya kepribadian, terus wawancara bahasa Indonesia, terus wawancara bahasa Inggris kalau nggak salah T3 itu ya nggak sih? Kalau nggak salah. Terus habis itu, hmm, setelah itu tuh, gue ketemu lagi sama Sarah pas keluar. Karena gue inget banget itu pas sebelum wawancara tuh gue cuma janjian sama Anis buat nanti pulang bareng. Karena kan gue tahu Anis akhirnya tuh sama-sama di Tangerang kan tinggalnya kan. Jadi gue kayak ngajak, Anis ntar pulangnya pulang bareng deh gitu. Nah tapi kalau Sarah gue nggak janjian nih, bener nggak sih? Tapi Iya, tiba-tiba iya, kita ketemu benar-benar. lagi pas keluar, ya kan? Pas gue udah selesai tuh, Heeh. pas kita keluar di pintu keluar tuh ketemu tuh sama lu. Nggak tahu sih lu lagi ngapain sih waktu itu pas ketemu gue lagi akhirnya. Gue juga bingung gue lagi ngapain. gue nggak begitu ingat, mungkin pas itu gue lagi ngabarin ke nyokap gue kayak, mah aku udah Oh selesai udah gitu. selesai. Oh iya mungkin ya. Terus kalau nggak salah, gue inget banget pas gue sapa kan, hai Sar, gue bilang gitu kan. Iya gitu. Terus gue bilang lagi kan, oh lu udah selesai? Iya nih gue udah selesai gitu. Oh mau langsung pulang? Enggak, gue lagi minta jemput kalau nggak salah sih gitu. Gue seinget gue lu bilang lu mau minta jemput gitu ya kan. Terus akhirnya ya udah kita ngobrol tuh sambil kalau nggak salah siapa sih yang ngasih roti sobek tuh? Lu apa gue sih yang ngasih makan roti sobek? Lu anjir, lu Gue ya, yang nawarin. Oh, gue ya, gue ya, gue Mau ya. roti Iya kayak iya inget iya. gue bawa roti sobek kayaknya. Iya, berarti gue ya. Oke, berarti gue nih. Ya, habis itu gue nawarin roti sobek ke Sarah kan, karena kan ya udahlah daripada gue nggak makan tuh roti, mending gue tawarin ke ini kan, ke orang kan. Terus ya udah tuh makan. Terus kita ngobrol ya kan, kalau nggak salah kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus abis itu gue bilang, sambil nungguin temen gue ya, gue ada nungguin temen gue juga nih soalnya sama-sama dari Tangerang. Gue bilang gitu ke lu kan Sar ya? Ya, dan waktu itu tuh maksud gue temen gue tuh si Anis gitu. Terus tiba-tiba Anis keluar kita bertiga tuh abis itu kita kemana deh? Ke minimarket yang di deket Sampurna itu ya? Sevel kalau nggak salah itu. Sevel ya? Itu Sevel ya? Bukan sih? Seinget gue Sevel Sevel ya juga harusnya. sih. Lupa. Seinget gue Sevel juga. Seinget gue Sevel sih. Terus akhirnya kita, ya di situ kita ngobrol lagi ya nggak sih? Beli minum. Gue beli Maison tuh akhirnya ya kan. Terus abis itu gue ngejok yang gara-gara, iya pas di situ lu bilang tuh KKLO lu tuh namanya Ijon siapa gitu. Terus gue bilang, Ijon. Gue bilang gitu. Terus abis itu Iya sih yang emang. Anis inget abis itu gue nggak bisa membuka tutup botol. Gue nggak bisa tutup botol Maisonnya karena gue lemas sumpah waktu itu tuh dalam posisi yang ya udah gimana sih abis wawancara terus abis itu gue abis mules ya kan bener-bener lemes gue tuh kayak aduh ya Allah capek banget. Itu berapa jam sih? Hampir itu ya 3 jam kali ada ya proses wawancaranya maksud gue apa Oh, 2 jam proses gitu. wawancaranya. Kayaknya lama deh itu, 3 jaman. Kayaknya selesainya tuh sebelum Juhur kalau nggak salah sebelum seinget gue iya. sih sebelum Juhur ininya tuh. Dan akhirnya ended up kita mutualan di Twitter karena waktu itu gue HP-nya itu kayaknya masih ada deh HP gue deh yang waktu itu gue bawa deh di mana ya tadi gue udah nyiapin gue Awet pengen ngasih banget. tahu aja iya sumpah tapi udah nggak nyala sih tapi bangkainya masih ada ini nih nggak salah ini nih gue pakai HP ini Masya ampun. masya ampun dong iya nih gue pakai HP ini nanti kalau ada yang mau lihat HP gue kayak gimana ntar lihat di YouTube gue nih soalnya kalau di podcast kan nggak mungkin lihat video kan ini kayak gini nggak bisa gue bilang paling Twitteran doang sih yang gue bisa kalau dari sini ya udah nggak apa-apa Twitter ya udah kita mau tolong di Twitter deh gitu. Nah sekarang yang gue pengen tanya tuh kesan terhadap masing-masing kan ya udahlah kesan ke gue kan udah tau lah gue tuh awalnya bacot ya itu gimana gitu kan. Nah gue pengen tanya tuh Sekarang kesan ke juga kok. lu berdua. Wow. Anis tuh bahkan sampai masih nggak tahan dengan bacotan gue loh padahal udah beberapa kali bikin episode podcast bareng loh kayak ini kenapa why of why. Ya, yang gue pengen tanya tuh dari Anis dulu deh. Nis, kesan pertama lu ke Sarah tuh waktu itu gimana sih ininya? Apa ya? Biasa aja. Ya, karena gue ya seintrovert itu. Seintrovert udah gitu malu lagi. Terus kayak ketutupan sama lu gitu. Ketutupan.
Dan gue berkesolok lagi. Gue berkesolok Telan. lagi. Ntar jangan sampai Kunyah dulu. seorang YouTuber meninggal karena keselak sedang rekaman. Iya. Gitu. Terus ada lagi nggak? Apa ya? Mungkin karena jarang Apa nih? ngobrol gitu sampai sekarang. Ngobrol cuma setahun sekali, jadi to be honest, gue tidak tahu banyak. Maaf. Iya. apa-apa. Oke. Nah, kalau lu Sar, ke Anis gimana? First impression lo? Kalau first impression gue ke Kok gue Anis tuh deg-degan. first impression gue ke Anis tuh kayak kok diem aja sih. Iya kan. Ya di podcast gue juga diem aja kok dengerin Sidik. Kayak Itu. kok diem aja sih. Gue harus ngobrol apa ya? Gue tuh di dalam otak gue tuh cari topik. Kira-kira dia suka apa? cari topik. Terus maksud gue kayak, gue sempat ngerasa kayak gini, kok gue nggak enak ya. Jadi kayak kesannya tuh gue ngobrolnya sama Sidik terus, tapi ada si Anis. Gue tuh harus gue harus gimana caranya supaya yang terengage dalam satu obrolan itu gue, lo dan Sidik. Gue nggak mau kayak berat sebelah, tapi Sidik terlalu bacot. Terus abis itu Anisnya tuh kayak terlalu diem. Gue Nis. Ya makanya di Tapi podcast kayak pada juga akhirnya gitu. kayak pada akhirnya jurus terakhir gue adalah, kalau lo sendiri gimana Nis? Ngebalikinnya gitu dong, ya Allah. Iya. Terus ya apa sih, emang sih maksudnya sampai sekarang gitu gue sama Anis kan emang benar-benar cuma ngobrol setahun sekali, kecuali kalau misalnya ada saling nge-reply tweet di Twitter, itu juga kayaknya jarang banget. Iya. Tapi ya makanya gue sama Anis juga nggak sedekat itu gitu, mungkin nggak kayak lo Dik sama Anis. Iya. Gitu. Terus kalau gue ya gantian ya ke first impression lo berdua ya. Karena kan kalau ke first impression gue pasti udah jelas lah, gue tuh bacot, banyak ngomong, bisik, laus, tone gitu ya kan. Itu emang Anis Menghilang. tuh. Nah, kalau gue ke siapa dulu ya? Ke Anis dulu deh. Ke Anis itu tuh kayak, iya gue kayak waktu pertama kali gue ini kan gue kayak diem aja dia kan. Sebetulnya tuh gue in the state of, pas gue SKSD itu tuh kayak in the state of consciousness gitu, kayak bingung gue juga kayak, ini anjir kayak diem aja gitu. Tapi ini anak dari Tangerang nih, gue harus kenal sama nih orang gitu. Sebetulnya tuh gue gitu kayak, ya kapan lagi kan dapet teman sesama Tangerang kan. Terus kayak yang lain kan mungkin siapa gitu kan gue gak kenal kan. Ya harus ayo dong gue ketemu nih, terus ngobrol apa ya, gue juga sama kayak Sarah, gue ngobrol apa gitu ya kan. Ada gitu tuh, tapi ternyata Anis itu yang gue tahu setelahnya tuh kan, gue pikir diem ya, tapi Anis bisa cukup laut juga kalau misalnya membicarakan topik tertentu gitu loh. Itu yang gue dapet sih. Apa gue yang ngerasa kayak gitu doang tapi ternyata salah, gue yang nggak tahu, tapi yang gue rasa sih gitu. Itu Anis. Kalau Sarah tuh gimana ya? Sumpah, Sar, gue waktu itu gue harus admit first impression gue ke lu tuh judes tau, sumpah. Kayak, Wah, parah Sidik. sumpah. Karena kan dia diem dalam posisi gambar gitu kan. Gue kira, ini anjir orang-orang judes nih kayak gini nih, sumpah. Waktu itu gue kayak gitu. Gue selalu menganggap orang-orang yang diem dan itu tuh pasti orang-orang yang, apa ya, sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Yang terbukti kemudian itu salah sih sebetulnya. Itu mohon maaf ya, emang persepsi saya waktu itu emang aneh sih. Terus habis itu Klarifikasi nggak sekarang? ternyata iya. Terus habis itu kan gue suka bingung juga tuh, gue ngajakin ngobrol apa ya, akhirnya yaudahlah gue jadi memilih untuk berisik aja gitu, maksudnya kayak yaudahlah biarin dah gue yang ngomong gitu kan, biarin deh, yang penting gue kenal nih sama nih anak gitu kan, maksudnya kalau berdua gitu, ke Amis maupun Sarah gitu, kayak
iya nih bla 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 bla, gue gini gitu aja. Ternyata alhamdulillah maunya sih gue, tapi nggak tahu sih ya waktu itu apa maunya karena terpaksa apa kayak gimana, gue nggak tahu sih sebetulnya. Kayak ya udah lah, tapi alhamdulillah mau gitu. Dan ternyata ya masih cukup diterima walaupun nyebelin ya bacotan gue ya, emang ya. Gue cukup menyadari loh bacotan gue kadang nyebelin, sumpah sih. Gue sendiri maksudnya cukup menyadari kayak, "Ih, Hmm. gila gue berisik banget ya." Kalau setiap gue dengar gue podcast sama Anis tuh kayak, gila kenapa gue yang dominan mulu gitu ya kan. Sampai sekarang ini gue yang dominan terus juga nih di episode ini nih. Hmm. Tapi gitu sih. Tapi gue seneng sih bisa kenal sama kalian tuh. Iya tuh Sar, Anis tuh jadi reaksinya kayak gitu-gitu. Gue kayak bingung ya kan, kayak ayo dong nih, Gimana samber nih? nih, samber nih, samber gitu. Seakan-akan ini kayak podcast punya gue doang gitu loh istilahnya. Padahal kan podcastnya berdua gitu loh. Ayo dong Nis. Tapi bisa sih. Gue yakin Anis emang, dia tuh katanya sih kalau Anis tuh podcastnya tuh lebih aman kalau misalnya dia tuh nggak on cam sebetulnya. Cuma ini karena mau masuk YouTube gue doang sih, jadi makanya gue harus on cam semua, sorry semuanya. Jadi gitu. Ya, dan akhirnya kenapa akhirnya kita bisa meet up cuma 1 tahun sekali ya? Itu masih nggak ini di pikiran gue deh, maksud gue. Dan itu terjadi gitu, maksudnya nggak cuman ngebual aja kan, misalnya udah deh setahun sekali tapi ternyata nggak meet up ya kan, tapi ini bener-bener terjadi Hmm. loh, kayak setahun sekali gitu, Iya. dan di bulan Januari terus gitu Sorry loh. nih. Oke. Gue nggak inget soal bulan Januari terus atau gimana. Tapi yang jelas yang gue tahu kita tuh selalu meet up tuh yang kayak nggak pernah direncanain banget, ngerti nggak sih? Oh Kayak iya 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 iya. kita meet up yuk, ayo ayo udah capcus meet up. Kayak Iya sih, iya iya. nggak kayak nggak kayak mau tanggal berapa, kayak ini minggu depan atau gitu-gitu. Nggak pernah nyampe minggu depan nggak sih? Kayak H-3, H-2 gitu. Hmm. Sebenarnya malah Selalu nggak jadi sih. cepet. Iya. Ya itu gue senangnya sih dadakan tapi jadi gitu loh, daripada direncanain tapi nggak jadi ya kan. Lebih PHP. bangsat lah gitu. Iya, PHP emang bener. Cuman yang Terus oh iya, kocaknya pas pertama kali itu, wih Nis akhirnya gue mendapatkan kontak Sarah dan Sarah oh membalas iya, chat gue. oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, bener-bener gue kayak gitu. Karena apa ya, si anjir ini susah banget. Waktu itu gue bilang gitu kan ke Anis, maksudnya, ini si anjir susah banget sumpah dah. Gue kayak dapet kontaknya tuh dari mana. Soalnya kan pegangan gue tuh bener-bener Twitter lu doang kan, Sar. Lu juga waktu itu tuh kayak vakum lama banget gitu kan. Bisa nggak nih gue hubungin dia nih ya. Dan akhirnya ujung-ujung dari Twitter juga kan ya. Dari DM gue nggak salah deh. Iya. Apa reply mention ya? Kayaknya Gue reply lupa deh. deh. Di Mention, antara dua. mention, itu mention zaman kapan tuh? Oh iya, ya maaf kan kita terbukti kita bertiga tuh anak Twitter lama, ya kan, bukan anak baru. Ya buat reply masih mention, gitu kan. Terus habis itu, ya, akhirnya gue seneng banget tuh Sar, tuh biasanya pas gue ketemu, pas lu balas ini gue gitu kan, ya, anjir yes. Gue tuh apa yang mikir, ayo deh pengen meet up gitu kan. Karena kan kalau gue meet up sama Anis kan udah beberapa kali juga kan sejak yang AFS itu kan. Cuman kalau sama Sarah nih tiba-tiba kayak missing aja gitu, kayak gone with the wind gitu loh, kayak kemana ini anak nih, nggak tahu juntrungannya kemana gitu. Ya udah gitu kan, abis itu gue bersyukur banget gitu saat itu, kayak alhamdulillah yes ketemu gue nih sama, jadi ini bertemu bertiga nih, maksud gue kayak reunian gitu kan. Ya walaupun setahun sekali tapi gue seneng. Tapi maksud gue apa sih, ini last question aja kali ya, gue takutnya tiba-tiba udah bip aja nih 40 menit. Apa sih yang waktu itu uh, penyebab kalian tuh pengen ikut seleksi ini gitu loh? Kalau perspektif lu berdua. Terserah deh dari mau siapa aja deh dulu. Anis dulu deh. Why? Apa ya? Karena ya mimpi bocah pengen keluar negeri. Gratis. Lebih bocah. Emang gratis nggak sih? Kan ada yang Setahu gue gratis, sih ada yang enggak. enggak. Ada Tergantung. yang gratis, ada yang bayar. Ya, ya. Gue sampai sekarang tuh nggak tahu sih itu gratis atau bayar sih sebetulnya. Oke, terus? Ya terus kayak apa sih?
meningkatkan skill hidup. Apa sih? Iya kan pasti kan ngomong bahasa asing kan di sana. Gitu. Ya terus ya gimana sih? Ya gitu dah pokoknya. Terus kayak waktu itu disuruh ada setengah disuruh juga deh. Soalnya kan waktu itu Sama di sekolah. Mana? Iya, soalnya kan dulu di Semanitra di sekolah gue kan ada kan di angkatan atasnya tuh ada yang dapet gitu. Jadi kayak Oh, apa iya, sih? iya, iya. Kayak ada yang sosialisasiin gitu loh. Gitu. Ya, ngerti gue, ngerti. Oke. Itu dari lu ya, Nis ya. Kalau dari lu, Sar? Kayaknya ya 11-12 lah semanis yang pertamanya tuh kayak pengen keluar negeri, pengen sekolah di luar negeri, kayaknya asik gitu kan. Terus sebenarnya alasan kedua tuh kayak lagi ambis. Ngerti gak sih? Lagi ambis pengen ikut ini, pengen ikut itu. Tapi gue anak tadinya SMA nggak mikir. 3, udah anak SMA 3 Jakarta, terus ambis lagi, gokil. Gokil. Ya, terus. Enggak, AFS itu terakhir kali gue ngambis deh. Maksud gue ambis dalam hal akademis banget gitu kan. Enggak akademis juga sih, tapi maksud gue waktu itu kan kita dikasih kesempatan buat belajar di luar. Gue tadinya mikir, tapi kalaupun misalnya gue belajar di luar kayak gitu, berarti gue kayak apa sih, tinggal setahun gitu loh. Bentar, Jadi gue maaf ya. SMA 4 tahun, ya nggak sih? Itu ada tukang lewat. Iya. Oke. Iya. Berisik. Tukang, oh iya. 1 tahun. 1 tahun. Terus 1 tahun ya, ini jadi. gimana ya, gue ikut AFS tuh alasan klise mau cari pengalaman. Alasan klise dong, ya Allah. Kayaknya emang di Iya. setiap stage kehidupan tuh gitu deh. Kuliah cari pengalaman, kerja cari pengalaman, nikah cari pengalaman, enggak lah. Ya mohon maaf nih. Kalau urusan nikah nih, cari pengalaman, ya Allah. Oh gitu ya. Jadi intinya sih mau keluar negeri ya. Is no longer have a time limit. Yeay, a gift from Zoom. Terima kasih. Love it. Tapi nggak keputus kan tapi ini. Tapi nggak keputus kan? Kan tadi limitnya udah dihilangin, dikasih kado. Oh iya? Demi apa sih? Gue baru tahu anjir. Ya tapi masih recording. Iya, gue juga sempat panik anjir. Gue pikir tiba-tiba langsung ke close. Tapi nggak ke close ini ya. Ya udah aman berarti. Berarti oke, balik lagi ke topik ya. Berarti mau ke luar negeri intinya gitu kan lu berdua tuh ikut AFS. Nah, kalau gue sih mungkin beda kali ya pengalaman gue tuh, karena gimana ya, Anis itu datang dari SMA yang bisa diakuin tuh salah satu unggulan di Tangerang. Pun Sarah juga datang dari SMA yang bisa dibilang salah satu yang unggulan di Jakarta. Nah, gue out of nowhere datang dari sekolah yang nggak tahu apa itu namanya gitu loh. Walaupun itu sekolah negeri gitu ya kan. Sampai gue inget banget waktu pas gue daftar ulang buat itu, seleksi tahap 2, kan di Limau tuh kan. Kakaknya tuh sampai nanya, Dek, ini maaf, ini sekolahnya di mana ya gitu. Anjir. Sumpah, kayak ini sekolahnya di mana ya, kayak nggak terkenal itu kan sekolah gue gitu. Kan gue datang dari itu ya MAN 1 Tangerang gitu, Madrasah Aliyah. Terus habis itu gue kayak satu-satunya dari sekolah gue juga. Bahkan kayaknya cuma gue deh kayak waktu itu. Iya sih, bener cuma gue doang ikut seleksi itu. Sampai gue inget banget wali kelas gue tuh kayak bangga banget tuh sama gue gitu loh. Karena udah ikut dan gue lolos gitu seleksi tahap 1. Kayak ya ampun, bangga banget ibu, ntar lagi nih kalau misalnya lolos terus kamu bisa keluar negeri nih gitu. Gue inget banget wali kelas gue kelas 10 bilang kayak gitu ke gue, kayak iya bu, doain aja ya bu, gue bilang gitu kan. Kayak
Soalnya gue di sekolah kan gue nggak gaul juga kan. Gue di sekolah tuh kayak pendiam lah bisa dibilang. Barengan Kaget percaya kan nggak? lu gue pendiam tuh. Ini yang dengerin kayak, Enggak sih. Kayak biasa aja sih. Kayak biasa aja. Pendiam. Anis tuh sarkasmenya tuh kayak gitu loh, ya Allah. Tapi maksud gue ya gitu. Maksud gue kayak pada nggak nyangka gitu loh. Gue ikut, terus tiba-tiba gue lolos seleksi tahap 1. Yang inget gak sih tahap 1 tuh kayak rame banget gak sih di UI kan kalau nggak salah waktu itu di Visip UI Mm. tahap 1. ya, Apa deh? Yang written test gitu ya? Kayaknya iya deh UI. Iya, yang tes tertulis. Tes ya tertulis kalau di nggak salah sih, gedung ingat H. gue di UI ya. Ingat banget gue, ternyata gue malah jadi ngampus di seberang ya, kocak. Oh iya, Anis malah jadi anak FIB, gokil. Maksud gue kayak, iya di situ tuh, terus habis itu kayak, itu rame banget kan. Ribuan nggak sih kalau nggak salah? 8.000 pas 9.000 ya setahu gue ya. Oh iya Pas ya, saat itu. Ribuan sih Soalnya kan harus. dari jam, Seingatku juga kalau kata kakak ini itu tuh kayak ribuan gitu. Tapi yang gue tau malah cuma iya, 3.000 apa. nggak tahu deh yang jelas itu Tapi cuma di rame gitu. Jakarta Karena, doang. iya, karena seluruh Jakarta kan. Mm-mm. Yang seluruh region Jakarta kan yang di situ tuh. Ya, karena gue rame banget. Sampai gue tuh pusing karena saking banyaknya orang. Karena kayak bazar gitu, ngerti gak sih? Kayak pasar malam, anjir. Kayak rame banget orang-orang di mana banyak banget. Kayak gue bingung kan waktu seleksi tahap 1 tuh, ya Allah udah mana gue sendirian. Yang lain kan dianterin ya kan sama orang tuanya gitu ya kan. Gue naik kereta sendiri. Terus gak ada teman dari satu sekolah, sumpah. Terus yang gue kenal pun, yang misalnya teman SMP gue juga gak ada yang ikut gitu loh. Kayak, ya gue sendiri doang lagi. Gue waktu itu belum bisa SKSD tuh. Karena kan ya udahlah, gue diam aja lah. Ya udahlah, gue ikut tes, gue ikut ruangannya di mana, gue ikutin tuh. mm-mm. Kayak udah mana soalnya banyak banget dari jam 8 sampai jam 3 kan itu tesnya ya. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore kan. Seingat gue sih gitu Lupa. deh, jam 8 pagi deh. Nah, gue lama banget, terus gue lapar juga, gue makan cuma buah roti sobek juga. Emang andalan gue Roti roti sobek. sobek, roti sobek. Andalan gue tuh dari dulu tuh makan kalau mau kemana-mana tuh roti sobek karena praktis gitu kan. Terus habis itu kayak udah tuh gue pusing dan habis itu gue ya cuma udahlah yang penting pengalaman aja gue gitu tuh. Gue kayak udah yang penting pengalaman aja lah, udahlah nggak lolos juga nggak apa-apa. Terus habis itu gue kaget pas pengumuman gue lolos, urutan gue ke 222. Gue inget banget deh. Gue inget banget nomor gue tuh 222. Gue peringkat ke 222 dari berapa anak tuh yang lolos tahap kedua tuh. Gue lupa Ada deh. peringkatnya ya? Nggak tahu Gue sih, juga nggak ada nggak ingat. peringkatnya sih. Nggak ada peringkatnya, cuma gue waktu itu gue ikut nama gue tuh di list itu ada di nomor 222. Dan akhirnya nomor regis ulang gue tuh belakangnya tuh 222 juga gitu. Wow. Lucky number, Gue lucky number. ya, tapi not lucky enough to bring me to the third stage. Kayak tiba-tiba pas gue tahap kedua, gue padahal waktu tahap 1 tuh gue kayak udah ya udahlah bodo amat lah lolos atau enggak. Gue lolos kan. Pas tahap kedua gue ngarepin buat lolos ya. Sumpah sebetulnya itu gue sampai latihan paper, gue latihan speaking kayak gimana. Enggak lolos anjir. Sedih gue. Gitu deh jadinya. Tapi berarti udah berapa tahun ya? Udah 8 ya? 7 ya? 2014 ke 2021 tuh 7 ya? 7. Wow, Iya, 7 tahun. Iya, gokil gak sih? 7 tahun kita kenal. Ntar 10 tahun harus ada ininya nih, anniversary-nya nih 10 tahun. Reuni apa? Boleh. Reuni perak. Beda itu ya. Reuni perak tuh berapa tahun? Perak tuh 25. kan 25 ya? Iya, 25, setahu gue inget 25 kelamaan deh. itu. 25, iya, kita 25 Ya, insya tahun Allah kemudian. bisa lah nyampe reuni perak. Masa enggak sih? Amin. Amin. Bisa. Gue sih, ya, yang gue incer tuh yang 10 tahun aja nih, ntar di 2024 nih. Pas banget kan tuh. Gokil. 2024. Gitu sih. Oh iya, terus kalian udah sibuk apa aja nih selama 1 tahun terakhir nih? Kan kita setahun sekali doang nih. Kita update kabar nih. Benar-benar cuma Update literally kabar. 1 tahun sekali nih. Terus kalian dalam setahun dari pas kita terakhir ketemu, kalian udah ngelakuin apa aja gitu? Apa yang sudah kalian capai? Apa yang sudah
Apa yang sudah kalian lakukan? Kenapa sih? Maaf, tidak tahu, nggak jelas. Ya, siapa dulu dah? Dari siapa Hmm. dulu? Sarah dulu Sarah dulu deh. dari kan tadi. Tadi kan gue Ya, dulu. Sarah dulu deh. Apa yang sudah gue lakukan? Kan maksud gue bulan Januari Februari gitu kan gue masih magang ya. Tahun 2020 nih, Januari Februari tuh gue masih magang. Jadi istilahnya gue masih sibuk banget. Terus mulai pandemi tuh gue masih kayak lanjut dari magang, gue sempet kerja dulu di tempat gue magang itu. Itu cuma sampai berapa bulan ya gue lupa. Tapi karena COVID, karena COVID gue kalau bisa ditanya kayak gini, yang ada di pikiran gue cuman di rumah, di rumah, di rumah. Gue nggak kemana-mana, gue nggak ngapa-ngapain. Rasanya tuh kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu. Soalnya gue udah identik sama kalau gue kerja, gue tuh keluar. Terus kayak jelas gitu dari jam 9 misal, terus pulangnya jam berapa gitu. Minimal kalau kayak kerja di rumah, malah antara berasa nggak kerja, atau ya distraksi aja. Jadi kayak nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa ngapa-ngapain dan ada pencapaian gue di 2020, kayaknya cuman ya sampai di kerja itu aja sih. Tapi karena gue sekarang kerjanya per project, jadi ya udah pas akhir-akhir 2020 tuh gue sudah mulai bisa mengatakan kalau gue menganggur. Sama paling ya gue mau tetap memfokuskan gue harus lulus kuliah dulu. Iya sih, itu juga itu gue setuju. Semangat kalian. Semangat. Ya. Terus ada lagi mau ditambahin? Kayak udah. Ya, soalnya di antara kita bertiga yang baru lulus tuh baru Anis doang sumpah. Iya, yang Baru udah doang yang lulus tuh. Anis. Gitu kayak keren anjir, gokil. Tanpa sidang lagi. Gue kaget tuh pas waktu itu tuh Anis lulus tanpa sidang. Gila. Sarah belum tahu ya? Keren banget. Iya, jadi Anis tuh lulus tanpa sidang, Sar. Kok bisa? Kan kaget kan lu? Kaget kan lu? Tunggu. Gue juga Kok kaget bisa? waktu itu. Gue mau. Gue juga mau ya, sumpah kalau tanpa sidang tuh. Anjir, gokil banget. Cum laude lagi, gila. Gak nyangka gue. Mau. Sidek mah jadi malu gue. Iya. Terus iya dan Nis, berarti apa aja yang udah lu lakuin 1 tahun terakhir? Nah, tadi Selain gue lulus tanpa sidang. Jawab dulu itu si Sarah. Oh iya bener bisa, ya. karena ya gue juga nggak tahu kok bisa. Lah, kok gitu? Ya soalnya kan di satu fakultas tuh maksudnya kan ada 15 jurusan kan. Nah, itu ya jurusannya beda-beda gitu kebijakannya. Ada yang sidang, ada yang enggak, termasuk prodi gue dan beberapa prodi lainnya gitu. Jadi kayak, wah ini sidang nggak nih gitu. Terus kayak kan ada grup itu kan, kaprodi sama yang anak-anaknya itu kan, yang bikin tugas akhir. Terus kayak si Pak ini lagi ngetik, wih Bapak ini lagi ngetik gitu kan. Wah janjian udah ini nih keputusannya sidang apa enggak. Terus akhirnya ya udah nggak ada sidang. Ya udah nggak ada sidang. Enak banget anjir, gue kayak gue juga mau gitu loh. Gue mau gitu tanpa sidang. Gue malah kayak aneh dan merasa nggak challenging itu, nggak ada sidang. Ya challenging-nya pas hidup kerja aja ya. Cukup kuliah tuh, saya sudah cukup kuliah, saya sangat challenging juga gitu loh. Ya tapi gitu-gitu ya tetap ada dosen penguji gitu. Iya, tapi kan setidaknya tidak langsung sidang kan, tidak langsung serangan jantung kan lo. Iya, cuman emang kalaupun ada sidang, kalau di gue tuh sistemnya udah di ACC sama pembimbing, terus dikasih ke penguji gitu. Jadi dikasih ke pengujinya tuh dari pas sebelum sidang dibaca dulu gitu, terus nanti direvisi, terus udah ini habis itu sidang, harusnya gitu kan. Nah cuman kan ini ya biasa aja kayak revisi dari penguji gitu. Terus nanti ada suatu hari kayak
si pembimbing sama penguji tuh mereka saling diskusi gitu tentang si anak ini gitu. Apa mau dikasih nilai berapa? Udah sih gitu. Gitu jadinya. Tapi selain itu nih, apa aja nih yang udah lu capai selama 1 tahun terakhir setelah kemarin kita terakhir ketemu di Januari 2020? Yang udah gue Saat capai. itu lagi deg-degan gak lu? Saat itu lagi deg-degan gak pas kita ketemu tuh? Lagi deg-degan mau ini gak? Lagi skripsian? Enggak, kan gue malah lagi, kan udah selesai waktu itu proposalnya. Oh iya, proposal Anies udah selesai waktu itu. Iya benar-benar gue inget. Iya kan, terus si Sarah kayak, wah seru sekali gitu, mau dong, terus gue kasih file ya. Oh iya. Itu kan tentang Jepang gitu kan. Oh iya, tentang apa sih? Bunuh diri bukan ya? Bunuh diri di Jepang. Suicide ya? Iya, bunuh diri di Jepang, iya. Ya apa novelnya novel, yang satu novel asli Jepang, yang satu novel Indonesia tapi latarnya Jepang. Terus habis itu? Azan ya? Azan. Jangan lupa untuk sholat. Astaga, malah bikin podcast ya. Tapi maksud gue, post dulu nggak sih? Post dulu deh. Bisa di post nggak sih? Bisa post dulu nggak sih? Bisa. Ya, azan sudah selesai. Enggak sih, di rumah gue masih kedengeran. Ya, selamat datang kembali karena selamat kita menunaikan ibadah sholat. Sementara kita masih melanjutkan podcast. Oke. Sampai mana tadi ya? Sampai mana sih gue? Udah lupa dah. Pencapaian bukan sih? Oh ya, pencapaian. Iya, pencapaian. Ya, terus apa lagi tambahan lu nih? Tadi gue ngomong apa ya? Lupa gue. Ya, kocak. Yang ini loh, apa? Yang lu proposal tuh, ngasih proposal ke Sarah. Yang terus habis itu tentang Jepang, ya kan? Oh, iya. Terus, mana lagi ya? Pencapaiannya ya itulah, gue tugas akhir. Gitu. Terus ternyata... sakit. Sakit, tugas akhir. Tugas akhir. Astaga, gue udah sakit. Udah kira sakit. Sorry. Gak pakai headphone juga, yang lain pada pakai ini apa sih? Ya itulah, lu pakai kuping lu udah dibuka. Masih aja. Ini headphone kesayangan nih by the way, pemberian seseorang. Oke, skip langsung. Ya. Yuk. Terus ya udah lulus, terus ternyata malah soalnya gue kan ada yang ngulang kan, jadi kenapa gue cum laude gitu. Maksudnya UI kalau mau maksud ada yang ngulang. Iya, kan so gue cum laude kan ini kalau ada yang ngulang kan nggak dapat kan. Ya terus kayak pas gue buka pas ngambil ijazah lah kok ada sertifnya gitu. Terus ya udahlah gitu. Gue kayak sempat takut juga, apa sih kayak ini beneran nih, ini salah kali nih UI gitu kan, skip gitu kan, walaupun UI kan maksudnya ya terbiasa nge-handle data skala besar, masa skip sih gue gitu kan. Terus temen gue kayak udahlah gitu, nggak apa-apa, berarti rezeki lu gitu. Cuman ya itu gue sekali lagi ngomong, kalau UI, kalau ada orang UI yang mendengar ini terus kayak mau ngambil sertifikat, ambil aja. Ya ampun, sampai segitunya dong. Iya, soalnya di transkripnya predikatnya cum laude juga, makanya udah jelas-jelas ada yang ngulang di transkripnya, makanya nggak ngerti lah. Iya. Kalau di kampus gue sih sebetulnya iya sih, auto nggak bisa cum laude. Kalau di UNJ tuh kayak ada yang ngulang ya kan. Gue kan makanya kayak waktu itu mau dapat cum laude juga, ya udahlah kan gue pernah dapat 0, gue pernah dapat E nih mata kuliah. Jadi kayak udahlah, nggak mungkin gue cum laude gitu kan. Nggak penting lulus aja gitu. Terus habis itu nih, ada lagi nggak? Dan akhirnya lu dapat kerja ya nggak sih? Setelah berjuang. Ini kerja? Iya, sumpah Anies udah kerja. Sarah. Jadi Sarah kudet, enggak lah. Ya kan kita jarang berinteraksi.
Itu wajar. Enggak, jadi tuh yang nganggur di antara kita bertiga tuh cuma gue gitu. Yang masih nganggur banget gitu Gue loh juga maksud gue. nganggur. Ya tapi kan lu ada project setidaknya, Sar. Gue tuh Udah jadi lama nggak ada, Dik. oh, ya sih. Jadi gue tuh sorry. Maksud gue tapi gue jadi apa namanya? Karena gabut, karena nganggur juga, gue bikin channel YouTube. Terus gue ngajakin Anis buat podcast dan sebetulnya waktu itu tuh gue ada pemikiran mau ngajak lu juga, Sar. Cuma waktu itu kan karena formatnya gue masih sama Anis sama si recording langsung gitu. Entah gue yang datang ke rumahnya Anis atau Anis datang ke rumahnya gue. Jadinya gue mikirkan, Sarah nggak mungkin ya dari Jakarta gitu. So, waktu itu kita belum nemuin formula yang tepat nih. Kalau misalnya kita nggak harus face to face tuh gimana cara recording podcast yang enak gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu gue ketemu Zoom, terus habis itu gue kayak bilang ke Anis, kalau gitu kalau misalnya kita udah nemuin bisa rekaman dari Zoom, kita ajak Sarah aja gitu, maksudnya gitu gue. Jadi kayak podcast 3 sekawan gitu. 3 sekawan. Kayak podcast 3 sekawan. Terus sejak gue tahu metodenya ternyata bisa rekaman lewat Zoom, gue kayak, ntar gue kapan-kapan mau ngajak collab Sarah tuh. Udah ada tuh di pikiran gue tuh. Tapi kapan ya. Tapi abis itu gue ke distract sama ini. Terus abis itu gue ke distract sama COVID. Jadinya, ya udahlah. Baru sekarang gitu. Dan sekalian aja gue jadiin reuni 2021. Gitu. Ini ada tambahan lagi nggak? Apa ya? Pencapaian ya itu sih skill gue nambah. Yoi. Sampai Windows cek gue sempat merah. Ya Oh ampun. iya. Iya. Karena lu download banyak Adobe gitu ya? Iya lu sampai 6. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya terus nanti gue mau install satu lagi. Hati tuh merah lagi tuh. Paksinya itu tuh. Keren sih. Kalian berdua sebenarnya sudah mencapai sesuatu ya. Gue ngerasa tuh dari akhir kita ketemu tuh, gue kayak merasa belum mencapai sesuatu apa-apa gitu loh. Selain waktu itu gue udah sempro. Udah tuh sempet bulan Juni 2020 gue sempro. Akhirnya. Terus habis itu gue ngekejar sidang bulan September. Terus habis itu gue nggak kejar lagi sidang bulan Januari ini nih. Karena gue kena COVID kan bulan Januari awal tuh. Jadinya kayak ngedistract gue buat bimbingan gitu loh. Gue nggak bisa, walaupun gue isolasi mandiri, tapi gue nggak bisa bimbingan gitu karena kondisi badan gue juga panas. Terus dosen gue sibuk juga gitu. Dosen pembimbing gue, jadinya ya udahlah. Jadi harus nambah semester lagi, doain ya. 2021 Semangat. harus lulus. Sarah, kita juga harus lulus, Sar. Iya, kita harus lulus. Tapi gue belum skripsi, Dik. Bisa lah, kan 1 semester mah. Bisa lah. Bisa kan? Bisa lah 1 semester skripsian. Jangan kayak gue gitu maksudnya. Jangan kayak gue yang ya sampai butuh berapa semester berarti ya? 2 semester lebih ya buat skripsian. Jangan ikutin gue gitu. Tapi yalah, bisa 2021. Lulus ya Allah, gue gak mau nambah bayar UKT lagi. Sudah cukup saya jadi donatur kampus. Tidak mau saya jadi donatur kampus lagi. Kayak gue jadi kayak donatur kampus loh, sumpah. Kayak kemarin tuh, aduh ya Allah. Gitu deh. Jadi kayak gue belum merasa ngelakuin apa-apa, unless gue selain yang channel itu tuh, channel YouTube sama podcast sih. Kayak apa ya yang bikin gue gabut-gabut amat. Akhirnya gue kepikiran ide nyeleneh gue buat bikin channel YouTube ya kan. Ternyata gue sendiri bla bla bla. Ngobrol sendiri gitu gue di YouTube tuh. Terus gue ngerasa kayak, kok gue ngobrol sendiri tuh kayak cringe banget gitu kan. Akhirnya gue mau bikin podcast ngobrol. Terus buat itu gue ngajak Anis tuh akhirnya pertamanya. Terus sama gue mau ngajak lu juga, Sar, yang tadi gue bilang. Tapi akhirnya yang kesampaian cuma sama Anis gitu ya kan. Bikin tuh remah-remah kata, konsepannya. Apa namanya, Nis? Kita sampai bikin apa namanya waktu itu? Gue kepikirannya. Apa bisa yuk? Apa? Oh iya. Bisa yuk ya. Gue kepikiran nama podcast itu podcast bisa yuk. Singkatan dari bincang santai yuk. Aneh banget gak sih? Itu cringe banget gak sih? Sumpah, gue kayak sampai akhirnya Anis tuh nemuin konsep kenapa nggak remah-remah aja. Remah-remah apa tapi remah-remah kata.
Gokil, gue kayak langsung gimana rumah-rumah kata, iya, langsung kayak iya setuju gue rumah kata gitu. Sampai yang ngedesain ininya tuh, sampulnya tuh Anis tuh, kerjaan Anis semua itu, yang desain Oh ya? sampulnya, ya, yang kan kalau misalnya dilihat di Spotify tuh yang rumah-rumah kata tuh kan, jadi kayak ada muka gua sama Heeh. muka Anis dibungkus, jadi kayak bungkus snack gitu, kayak cover bungkus Heeh. snack. Terus habis itu kayak ada serpihan-serpihan huruf-huruf Serpihan. gitu, melambangkan kata. Terus yang bungkus snack itu melambangkan remah-remah gitu loh. Itu Mhm. aneh yang bikin kayak itu, gue juga kaget nonton sampai sebagus itu. Gue nggak expect kayak ada muka gue tiba-tiba dibungkus snack gitu loh, tiba-tiba. Nggak, tapi itu Emangnya buat gue itu artis desainnya ngena doang. loh. Emang artis Kenapa? doang yang bisa dibungkus keripik singkong, sirik juga bisa. Yoi. Yoi, bener-bener. Tadi lu mau ngomong apa, Sar? Nggak, maksud gue buat gue ya itu desainnya tuh ngena gitu loh. Kayak gue denger remah-remah kata, emang yang ada di otak gue tuh kayak langsung cemilan. Iya. Cemilan tapi maksudnya kayak remah-remah kata. Jadi pas gue ngeliat awalnya tuh kan lo pernah lo kan selalu nge-tweet gitu kan. Terus habis itu lo kalau nggak salah pernah itu kan. Habis itu gue like. Gue like apa love sih bilangnya gitu. Terus habis itu eh gimana ya? Itu tuh langsung kayak ngasih gue kesan remah-remah kata kayak pas banget gitu loh. Ngena ngena ngena, ngerti nggak sih ngena? Iya, Iya. iya, iya. Gue juga ngerasa kayak gitu, Sar. Kayak thanks to Anis ya. Maksud gue kayak, ya anjir ini bang namanya bagus banget, sumpah kayak catchy gitu loh. Gue sendiri juga nggak nyangka ya sebetulnya. Gue sebagai bagian dari podcast itu tuh, denger kata remah-remah kata tuh kayak, anjir gila ini bagus banget gitu. Gue kayak langsung, ini bisa jadi bagus nih, gue yakin nih gitu. Ya walaupun views kita di Anchor belum seberapa ya Nis ya. Masih jauh panggang dibanding api lah. Masih sangat butuh peningkatan gitu. Tapi yang jelas tuh akhirnya kendala gue sama Anis tuh Sar, kayak Anis sibuk ya kan. Terus gue kadang-kadang lupa juga mau rekaman gitu loh. Jadi kayak harusnya sih normalnya kan seminggu sekali tuh rekaman. Ini bisa kayak baru 2 minggu baru rekaman lagi. 2 minggu baru rekaman lagi gitu. Makanya kemarin tuh masih episode 7, terus kemarin kita baru rekamnya episode 8. Nah ini nih untuk episode 9. Jadi gitu. Ih, Ya sebenarnya gue gitu kan deh. sibuknya kan baru sekarang. Iya, tapi kita karena kenapa ya kita jadi nggak, kita sempat loss itu ya bulan Desember ya kita loss ya. Iya, break kan. Terus lu nya Ya juga kita break ya. ini kan, lu kan lagi sakit ya kali gitu. Iya. Itu kayak takdir itu kayak kayak ternyata emang harus break dulu gitu. Iya, jadi tuh Sar, gua sama Anis tuh sempet break kan sebetulnya bulan Desember tuh. Terus habis itu kayak apa ya, karena waktu itu Anis juga butuh istirahat kan. Terus habis itu gue pikir ya udahlah, gue sekalian mau fokus ke YouTube sama skripsi gue kan. Tapi habis itu tiba-tiba gue sakit. Gue dirawat, bukan dirawat sih, kayak sakit parah gitu gue deh. Waktu bulan Desember tuh udah sakit parah, terus gue kena COVID. Terus gue kena COVID juga ya kan. Jadi kayak ya udah emang bener harus break gitu kan. Jadinya ya baru rekaman lagi Januari kemarin ya, yang pas Iya. gue isolasi mandiri itu kan ini sih ya, gitu jadinya. Terus habis itu gue langsung kepikiran, pokoknya gue harus ngajak Sarah nih gitu, gimana pun caranya. Gue udah ada konsepan tuh di otak gue, kayak gue mau ngadain reuni 2021. Terus habis itu gue kayak pengen bungkus itu sebagai podcast gitu loh, dalam konsepan podcast sama YouTube gitu. Dan akhirnya ya hari ini terjadi juga. Gitu deh akhirnya. Terus habis itu harapan kalian buat tahun 2021 deh sebagai penutup. Dari tadi sebagai penutup mulu ya, terus nggak kelar-kelar. Apa ya? Mau gambreng? Dari gue dulu deh. Iya deh. Kan dari tadi udah lu, terus Anis, terus gue deh sekarang deh. Gue ya, harapan gue 2021 sih, satu, pasti gue mau lulus kuliah. Udah pasti tuh. Amin. Lulus kuliah, Amin. terus habis itu, iya gue dapet kerja. Terus habis itu kayak, ya masa gue nganggur sih. Ya ampun, gue nganggur udah lama banget dong.
dari 2020 gue nganggur sumpah. 2019 tuh gue masih kerja ya soalnya, ya walaupun ngajar di sana sini doang. Terus habis itu yang ketiga gue pengen ya remah-remah kata bisa widespread aja deh sama channel YouTube gue. Kayak bisa dikenal orang gitu, terus jadi platform yang ya apa ya, yang apa namanya, bisa didengar dan bisa masuk ke semua orang. Dan habis itu gue berharap juga sih, tambahan berharap semoga ya 2022 kita bisa meet up lagi. Atau nggak harus 2022, 2021 mau langsung ketemu juga nggak apa-apa sih. Kita break the rules gitu loh. Nggak harus setahun sekali. Gitu sih kalau gue. Nah, ada tuh gue harapan gue di 2021. How about you guys? Sarah dulu dah, gue terakhir. Oke. Harapan gue ya yang paling pertama COVID dulu deh selesai. Ya ampun gue capek banget Amin. di rumah. Iya. Amin. Iya benar-benar. Benar-benar COVID harus Dan ya selesai. kalau misalnya COVID selesai tahun ini, please kita meet up ya. Iya Please benar. sekali meet Harus. up. Terus Harus. apa ya? Gue pengen tahun ini gue bisa skripsi. Terus ya Amin. kelar kuliah cepet-cepet lah ya. Iya. Kelar Iya. kuliah cepet-cepet. Terus Amin. kalau soal kerja gue masih belum tahu. Tapi yang jelas tahun 2021 ini gue sudah berkomitmen terutama sama nyokap gue. Kalau gue juga gue juga jadi streamer. Sudah kayak harusnya sih udah dimulai dari bulan depan. Jadi gue lagi siap-siap Streamer juga. game gitu ya? Ya, Gokil kok ya. tahu lu? Apa sih? Tahu lah gue lah. Gue nggak tahu. Anis nggak tahu. Anis doang yang nggak tahu ya berarti ya. Streamer game gitu nih. Jadi misalnya kita main game sambil kita nyiarin gitu kan nggak sih? Iya nggak sih? Yang habis ada Iya. wajah orangnya tuh di pojok layar tuh sambil ngomong, oh gitu kayak komen. Iya kayak Power gitu. ini menyerang ini Nah gitu. itu apa Gitu sih loh. yang cewek itu loh, yang YouTuber Indonesia? Banyak nih. Itu Banyak ya. aja. Yang Streamer game ini. judul-judulnya kayak clickbait gitu. Oh, yang Hime-hime. dadanya Ya kayak itu. hime anjir. Anjir. Gue langsung ini lagi. Iya. Yang dadanya besar. Oh. Ya, Sidik. hime. Ya, tapi ya itu gue baru mau mulai itu. Jadi gue harap 2021 is a good year to start because it's Amin. something new for me. Amin. Ya, hope so. Okay. Dan sama harapan terakhir gue supaya kita semua termasuk yang dengar ini juga dan keluarga-keluarga kita sehat dan dijauhkan dari COVID. Amin. Ya, that's the most important thing. Amin. Ya, benar-benar. Jauh-jauh deh, sumpah gak enak COVID. Gue sebagai penyintas COVID tuh kayak gak enak sih, sumpah. Gue akuin. Gak enak banget kena COVID, guys. Jangan sampai. Okay, that's from Sarah. Thank you. And then, how about you, Anis? Harapan gue, kayaknya kalau yang di episode kemarin gue bilang apa sih kalau pandemi selesai tahun ini, nggak tahu, gue melihatnya secara realistis tuh dan ngeliat kasus sekarang yang udah YouTube Golden, itu kayak agak ini ya, butuh effort lebih gitu buat pemerintah dan masyarakat yang masih gitu. Terus ya tahu deh, jadi gue kayak kalau harapan pandemi mereda ya gue pengen gitu, cuman melihat kondisi lapangan gitu gimana sih. Ya, Anis sangat realistis sekali. Terus ya itu sih gue bisa adaptasi sama kerjaan gue. Oh iya, karena lu baru masuk juga ya? Iya, terus kayak wah ternyata seperti ini gitu hidup. Seperti ini dong hidup dong. Iya. Terus, what else? Terus apa ya? Bisa ketemu kalian offline.
Amin. Ah, Ya. amin amin. Amin. Sebenarnya sih kalau kata gue sih Anis lebih mengharapkan ketemu offline sama Sarah sih, karena kan sama gue udah sering ya. Kayak udah bosen juga kayaknya ketemu sama gue ya. Ya lah sidik lagi. Tapi kalau sama Sarah kan iya sih kayak ya ampun. Ya bener-bener amin sih, tapi kita bertiga bisa ngumpul lagi. Wow, gila udah nggak kerasa udah 1 jam ya berarti ya for this episode. And then thank you by the way Sarah for joining us to Remah-Remah Kata today. And ya ntar gue bakal upload juga ini di YouTube gitu, hopefully nanti versi visualnya bisa dilihat di YouTube gue, tapi gue pertama paling mau ngupload dulu di Remah-Remah Kata duluan. Dan terima kasih juga yang udah dengerin podcast Remah-Remah Kata episode 9 pada hari ini. Don't forget to to listen us lah. Yang penting bisa didengar di Spotify, di Google Podcast, di Apple, dan di Anchor juga, dan di media-media lain yang mendukung. Dan we'll see you on the next episodes. Ciao. Ya, goodbye. Terima kasih semuanya.